Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang akad syaraf yang beranggotakan Ayuni Melty, Dinda Fitri Azmi, Genta Fajar, Mutia Aura Difla, Rima Handayani, dan Serli Mahdani Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu akad syaraf. Syaraf itu secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, dan transaksi jual beli. Syaraf itu adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Sedangkan secara istilah adalah sistem tukar menukar harta atau aktivitas perdagangan sesama mata uang baik yang sama maupun mata uang negara lain, seperti dolar dengan yen, rupiah dengan pound sterling, dan lain-lain. Nah, sedangkan secara bahasa Inggris, asraf itu disebut dengan nama money changer atau forex exchange. Sedangkan dalam fikih disebutkan bahwa syaraf itu ialah perdagangan sesama mata uang lainnya, emas dengan emas. Terdapat beberapa pengertian mengenai syaraf secara istilah, yakni sebagai berikut. Berdasarkan istilah syara, asyarf ialah transaksi perdagangan antara dua valuta. Nah, sedangkan menurut Mas Adi, Gufran Syaraf ialah kegiatan jual beli antara benda sejenis maupun beda jenis dengan cara kontan. Layaknya sistem perdagangan emas dengan perak, ataupun sejenis mata uang. Sedangkan tim perdagangan Institut Bankir Indonesia memaknai syaraf itu dengan suatu pelayanan yang disediai oleh bank kepada nasabahnya yang digunakan dengan tujuan bertransaksi valuta asing sesuai dengan prinsip syaraf yang dibenarkan oleh syariat. Untuk mempermudah dan dalam memahami syaraf itu ada skema sebagai berikut, yaitu ada penjual, pembeli, valuta, dan valuta. Nah, kedua pihak ini melakukan kesepakatan akad syaraf. Pembeli melakukan penyerahan valuta kepada penjual untuk ditukarkan dengan valuta yang diinginkan. Lalu dari sisi penjual juga melakukan penyerahan valuta kepada pembeli. Selanjutnya, hukum akad sarf. Jual beli mata uang sudah diperbolehkan menurut aturan Islam, asalkan tidak menyalahi aturan Islam itu sendiri. Selain itu, dalam firman Allah dan juga hadis Rasulullah juga menyatakan memperbolehkan sarf. Artinya, sarf telah memiliki landasan yang kuat untuk dapat dijalankan. Ada beberapa sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan kegiatan sarf. Yang pertama, menurut surah Al-Baqarah ayat 275, yang arti cuplikannya, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangannya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Sedangkan menurut hadis, para fuqaha mengatakan bahwa kebolehan melakukan praktek sarf didasarkan pada sejumlah hadis Nabi yang diantara pendapatnya dari Ubaidah bin Samit radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sari dengan sari, kurma dengan kurma, garam dengan garam, hendaknya sama banyaknya tunai dan timbang terima. Apabila berlainan jenis, boleh kamu jual kehendakmu asal tunai. Selanjutnya dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, boleh menjual emas dengan emas setimbang sebanding, dan perak dengan perak setimbang dan sebanding. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Nasai. Selanjutnya dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, boleh menjual tamar dengan tamar, gandum dengan gandum, sari dengan sari, garam dengan garam, sama sebanding, tunai dengan tunai. Barang siapa menambah atau minta tambah, maka telah berbuat riba, kecuali yang berlainan warnanya. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan menurut ijma, menyatakan bahwa manusia saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain. Dalam memenuhi kebutuhan manusia memiliki hak atas hartanya, dan jika orang lain ingin memilikinya, maka diperlukan imbal balik yang harus diserahkan. Dengan diperbolehkannya jual beli, maka manusia akan lebih mudah memenuhi kebutuhannya dengan adanya bantuan dari orang lain. Dari ayat Al-Quran, hadis, dan ijma yang telah dijabarkan di atas, dapat dijadikan patokan dalam pengambilan kesimpulan mengenai jual beli. Dengan begitu, pedagang tidak diperbolehkan adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun, harus didasarkan pada rasa ridho dan atau suka sama suka.
Tidak seharusnya antara dua pihak melebih-lebihkan informasi mengenai hartanya karena bisa termasuk dalam perbuatan penipuan dan tidak dibenarkan jika terdapat riba dalam bentuk apapun. Terdapat berbagai hal yang wajib dipatuhi oleh kedua pihak agar transaksi jual beli mata uang sah. Yang pertama itu ada pelaku akad. Di sini itu ada dua sisi yang terlibat, yaitu antara penjual dan pembeli. Penjual adalah sisi pertama yang mempunyai valuta untuk diperjualbelikan, sedangkan pembeli adalah sisi kedua yang membutuhkan dan melakukan pembelian valuta. Yang kedua itu ada objek akad. Objek akad ini ada dua, yang pertama itu valuta dan kurs atau nilai tukar. Nilai tukar sendiri adalah ketetapan atas harga untuk penukaran suatu valuta dengan valuta lainnya. Yang ketiga itu ada ijab kabul. Ijab kabul adalah pernyataan penyerahan dan penerimaan suatu barang dalam jual beli atas kerelaan dalam bertransaksi. Adapun ketentuan umum Fatwa DSN MUI tentang jual beli mata uang sebagai berikut. Yang pertama itu tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua itu ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga, yaitu simpanan. Dan yang ketiga itu apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar yang berlaku pada saat transaksi dilakukan secara tunai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi SARF. Menurut Fatwa Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 28 Maret 2002 tentang hukum perdagangan falas, terdapat 4 transaksi SARF, yaitu yang pertama transaksi spot. Transaksi spot ini ialah satu kegiatan jual beli valuta asing yang pelaksanaan serah terimanya pada waktu transaksi terjadi atau diselesaikan paling lama berselang 2 hari setelah transaksi berlangsung. Syariah pun menetapkan hukum dari transaksi ini adalah boleh, karena menganggap dilakukan secara kontan meskipun transaksi diselesaikan dalam rentan waktu 2 hari. Hal ini diperkirakan sebagai suatu alur transaksi yang melibatkan mata uang negara lain. Adapun transaksi yang kedua yaitu transaksi forward. Transaksi forward ini ialah kegiatan memperjualbelikan mata uang yang besaran nilai tukarnya disepakati saat ini meskipun pemberlakuannya untuk masa depan antara 2 kali 24 jam sampai dengan jangka waktu 1 bulan. Syariah menetapkan hukum dari transaksi ini adalah haram. Hal ini dianggap harga yang disepakati ini sudah dijanjikan sebelumnya, sedangkan penyerahannya di kemudian hari. Padahal harga yang disepakati itu belum tentu sesuai dengan harga saat serah terima, kecuali jika dalam keadaan darurat atau yang artinya tidak ada pilihan lain. Selanjutnya itu ada transaksi yang ketiga, yaitu transaksi currency future atau swap. Transaksi ini adalah perpaduan dari transaksi spot dengan transaksi forward, yang berarti jual beli tidak dilakukan secara kontan tetapi dalam waktu yang lama. Hal ini diharamkan oleh syariah karena dianggap bertujuan untuk spekulasi. Karena Islam sudah dengan jelas mengisyaratkan untuk menjalankan jual beli mata uang asing dengan uang tunai, baik mata uang serupa maupun mata uang yang berlainan. Yang terakhir itu ada transaksi currency option, yakni perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mendapatkan hak atas pembelian atau penjualan dengan tidak mewajibkan untuk sebanyak mata uang dinilai dan saat serta akhir waktu tertentu. Syariah menjatuhkan hukum haram untuk transaksi ini karena diduga untuk mencari spekulasi. Baik, berikutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kurs falas. Aliran falas yang besar dan cepat untuk mempengaruhi tuntunan perdagangan, investasi dan spekulasi dari suatu tempat ke surplus ke tempat yang defisit dapat terjadi karena adanya beberapa faktor atau kondisi yang berbeda, sehingga berpengaruh dan menimbulkan perbedaan kurs dan falas atau forex rate di masing-masing tempat. Ada beberapa faktor atau kondisi yang berbeda dan mempengaruhi kurs falas di masing-masing tempat tersebut. Antara lain,
Yang pertama yaitu supply and demand foreign currency. Falas sebagai benda ekonomi mempunyai permintaan dan penawaran pada bursa falas atau forex market, seperti penawaran atau supply falas impor modal atau capital import dan transfer falas lainnya dari luar negeri ke dalam negeri. Yang kedua yaitu ada posisi balance of payment. Balance of payment atau neraca pembayaran internasional adalah suatu catatan yang disusun secara sistematis tentang semua transaksi ekonomi internasional yang meliputi perdagangan, keuangan, dan moneter antara penduduk suatu negara atau penduduk luar negeri untuk satu periode tertentu. Biasanya periode itu yaitu 1 tahun. Nah, seperti catatan transaksi ekonomi internasional yang terdiri atas ekspor dan impor barang jasa dan modal pada saat periode tertentu. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat inflasi. Tingkat inflasi dapat mempengaruhi kurs falas. Misalnya, inflasi di USA meningkat cukup tinggi, yaitu mencapai 5%, sedangkan inflasi di Jepang hanya 1%. Dan barang-barang yang dijual di Jepang dan USA relatif sama dan masing-masing saling menginsubstitusi. Dalam keadaan yang demikian, tentu harga barang yang di USA akan lebih mahal sehingga impor USA dari Jepang akan meningkat. Yang keempat yaitu tingkat bunga. Hampir sama dengan pengaruh inflasi, maka perkembangan atau perubahan tingkat bunga pun dapat berpengaruh terhadap kurs falas. Yang kelima yaitu tingkat income. Tingkat income adalah pertumbuhan tingkat pendapatan di suatu negara. Seandainya tingkat pendapatan di masyarakat Indonesia terlalu tinggi, sedangkan kenaikan jumlah barang yang tersedia relatif kecil, tentu impor barang akan meningkat. Yang keenam yaitu ada pengawasan pemerintah. Ada faktor pengawasan pemerintah yang biasanya dijalankan dalam berbagai bentuk kebijaksanaan moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Untuk tujuan tertentu mempunyai pengaruh terhadap kurs falas, seperti pengetatan uang yang beredar dan pengawasan lalu lintas devisa. Nah, faktor terakhir yang mempengaruhi kurs falas yaitu ekspektasi dan spekulasi atau isu atau rumor. Nah, ekspektasi dan spekulasi yang timbul di masyarakat akan mempengaruhi permintaan dan penawaran falas yang akhirnya akan mempengaruhi kurs falas. Selanjutnya, metode pencatatan transaksi mata uang asing. Dalam dunia perbankan syariah, untuk menyampaikan laporan keuangan dengan berpedoman pada PSK 101 dan telah dijabarkan dengan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia atau PAPSI tahun 2013. Dalam PAPSI ini juga diatur mengenai ketetapan dalam melakukan transaksi mata uang asing dalam perbankan syariah dengan sistem pencatatan sebagai berikut. Yang pertama, transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah yang merupakan rata-rata kurs beli dan kurs jual berdasarkan resturs pada pukul 4 setiap hari. Yang kedua itu, dalam catatan pertukaran valuta asing dapat digunakan dua cara, yaitu mata uang tunggal atau single currency satu mata uang dan banyaknya mata uang atau multi currency atau lebih dari satu mata uang. Yang ketiga, mata uang tunggal digunakan untuk mencatat transaksi valuta asing dengan membukukan langsung dengan mata uang dasar atau base currency yang ditetapkan yaitu rupiah atau IDR. Ciri-ciri mata uang tunggal yaitu yang pertama itu laporan posisi keuangan yang diwujudkan hanya dalam rupiah. Yang kedua, saldo pos valuta asing dicatat secara extra computable. Yang ketiga, penjurnal tidak menggunakan pos-posan perantara valuta asing. Yang keempat, penjabaran evaluasi saldo pos valuta asing dilaksanakan secara langsung dengan pos yang berkaitan.
Yang keempat ada pencatatan transaksi valuta asing dengan metode lebih dari satu mata uang dengan cara mencatat langsung mata uang asing asal yang digunakan dalam transaksi. Ciri-cirinya itu sebagai berikut. Yang pertama itu, laporan posisi keuangan dapat diterbitkan dalam setiap mata uang asing asal atau original currency yang digunakan. Yang kedua, untuk mengetahui posisi keuangan gabungan semua mata uang, diterbitkan laporan posisi keuangan dalam mata uang dasar atau base currency. Yang ketiga, penjurnalan menggunakan pos penentara. Yang keempat, penjabaran revaluasi saldo pos valuta asing dilakukan melewati pos perantara valuta asing. Penjabaran ekuivalen rupiah dari pos tersebut hanya dilaksanakan untuk pelaporan-laporan posisi keuangan. Yang kelima, ada catatan biaya dan pendapatan valuta asing dilaksanakan sebagai berikut. Yang pertama itu dengan metode satu mata uang yaitu single currency. Semua beban dan pendapatan valuta asing itu dicatat dalam rupiah. Yang kedua itu metode lebih dari satu mata uang atau multi currency. Semua beban dan pendapatan valuta asing itu dicatat dalam mata uang asal. Yang kedua itu supaya saldo beban dan pendapatan valuta asing itu tidak menyebabkan perbedaan nilai tukar, maka pada setiap akhir hari itu saldo pos beban dan pendapatan valuta asing itu dipindah bukukan ke pos beban dan pendapatan rupiah. Yang keenam, ada contoh transaksi valuta asing yang pencatatannya itu dilakukan dengan dua sistem, yaitu single currency dan multi currency. Contoh soalnya yang berikut. Yang pertama, bank melakukan beberapa transaksi valuta asing sebagai berikut. Pertama, pembelian banknotes USD sebesar 200 USD, pembayaran dilakukan secara tunai atau kas. Yang kedua, nasabah Rp1 atau tunai untuk keuntungan rekening giro USD sebesar 200 USD. Yang ketiga, pembelian banknotes SGD sebesar 1000 SGD, pembayaran dilakukan atas keuntungan rekening giro rupiah nasabah. Yang keempat, pembelian banknotes HKD sebesar 1000 HKD, pembayaran dilakukan atas keuntungan rekening giro rupiah nasabah. Yang kelima, penjualan banknotes USD sebesar 100 USD disetor atas beban rekening tabungan nasabah. Yang kedua itu catatan kurs yang terjadi adalah untuk mata uang asing USD, kurs beli banknya 8.000, kurs jualnya 8.500, maka kurs tengah BI-nya 8.300. Untuk mata uang asing SGD, kurs beli banknya 4.900, kurs jualnya 5.100, maka kurs tengahnya 5.000. Untuk mata uang asing HKD, kurs belinya 1.800, kurs jualnya 1.090, maka kurs tengah Bank Indonesia-nya 1.085. Yang ketiga itu catatan kurs untuk penilaian atau revaluasi valuta asing sesuai dengan kurs yang ditetapkan oleh Bank Indonesia adalah untuk mata uang asing USD itu kurs revaluasinya itu 8.400, untuk mata uang asing SGD kurs revaluasinya 5.100, untuk mata uang asing HKD kurs revaluasinya 1.084.000. Yang ketujuh, kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang pertama itu menggunakan sistem single currency. Maka di debitnya itu banknotes sebesar 1.660.000 dengan perhitungan 200 USD kali 8.300. Di kreditnya kas rupiah sebesar 1.600 dengan perhitungan 200 USD dikali 8.000. Di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 60.000. Yang kedua, di debit kas rupiah sebesar 1.700 dengan perhitungan 200 USD kali 8.500. Di kredit giro USD sebesar 1.660.000 dengan perhitungan 200 USD dikali 8.300. Di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 40.000. Yang ketiga, di debit banknotes SGD sebesar 5 juta dengan perhitungan 1.000 dikali 5.000. Di kredit giro rupiah sebesar 4.900 dengan perhitungan 1.000 dikali 4.900. Di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 100.000. Yang keempat, banknotes HKD di debit sebesar 1.085.000 dengan perhitungan 1.000 HKD dikali 1.085. Di kredit giro rupiah sebesar 1.080 dengan perhitungan 1.000 HKD dikali 1.080. Di kredit pendapatan selisih kurs transaksinya 5.000. Yang kelima, tabungan di debit sebesar 850 dengan perhitungan 100 USD dikali 8.500. Di
Di kredit banknotes USD sebesar 830.000 dengan perhitungan 100 USD dikali 8.300, di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 20.000. Selanjutnya itu menggunakan sistem multi currency. Di debit banknotes, di kredit rekening perantara USD sebesar 200 USD. Di debit rekening perantara rupiah sebesar 1.660.000, di kredit kas rupiah sebesar 1.600.000, di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 60.000. Yang kedua, kas rupiah di debit sebesar 1.700.000, di kredit rekening perantara rupiah sebesar 1.660.000, di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 40.000, di debit rekening perantara rupiah, di kredit giro USD sebesar 200 USD. Yang ketiga, di debit banknote SGD sebesar di kredit rekening perantara SGD sebesar 1.000 SGD, di debit rekening perantara rupiah sebesar 5 juta, di kredit giro rupiah sebesar 4.900.000, di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 100.000 di kredit. Yang keempat itu banknote HKD pada rekening perantara HKD sebesar 1.000. Di debit rekening perantara rupiah sebesar 1.085.000, di kredit kas rupiah sebesar 1.080.000, di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 5.000. Yang kelima itu di debit tabungan sebesar 850.000, di kredit rekening perantara rupiah sebesar 850.000, di kredit pendapatan selisih kurs transaksi sebesar 20.000. Di debit rekening perantara rupiah pada giro USD sebesar 100 USD. Yang ke-8, kurs pembuka menggunakan kurs transaksi bank. Yang pertama itu menggunakan sistem single currency. Yang pertama, banknotes pada kas rupiah sebesar 1.600.000. Yang kedua, kas rupiah pada giro USD sebesar 1.700.000. Yang ketiga, banknotes pada giro rupiah sebesar 4.900.000. Yang keempat, banknotes HKD pada giro rupiah sebesar 1.080.000. Yang kelima, tabungan pada banknotes USD sebesar 850.000. Selanjutnya menggunakan sistem multi currency. Yang pertama itu banknotes USD pada rekening perantara USD sebesar 200 USD. Rekening perantara rupiah pada kas rupiah sebesar 1.600.000. Yang kedua, kas rupiah pada rekening perantara rupiah sebesar 1.700.000. Rekening perantara USD pada giro USD sebesar 200 USD. Yang ketiga, banknotes USD pada rekening perantara USD sebesar 1.000 USD. Rekening perantara rupiah pada giro rupiah sebesar 4.900.000. Yang keempat, banknotes HKD pada rekening perantara HKD sebesar 1.000 HKD. Rekening perantara rupiah pada giro rupiah sebesar 1.080.000. Yang kelima, tabungan pada rekening perantara USD sebesar 850.000 USD. Rekening perantara USD pada banknote USD sebesar 100 USD. Yang kesembilan, jurnal pembukuan penilaian atau evaluasi valuta asing. Yang pertama itu kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia. Yang pertama, posisi saldo rekening valuta asing adalah sebagai berikut. Banknotes USD sebesar 100 USD sebesar 830.000. Banknotes SGD sebesar 1.000 SGD sebesar 5 juta. Banknotes HKD sebesar 1.000 HKD sebesar 1.085.000. Giro USD sebesar 200 USD sebesar 1.660.000. Yang kedua itu jurnal pembukuan penilaian. Banknotes Banknotes USD sebesar 840.000, di kredit banknote USD sebesar 830.000 dan keuntungan selisih kurs sebesar 10.000. Banknote SGD 1.000 SGD, di debit banknote SGD sebesar 5.100.000, di kredit banknote SGD sebesar 5 juta, keuntungan selisih kursnya sebesar 100.000. Banknote HKD 1.000 HKD, di debit banknote HKD sebesar 1.084.000, didapatkan kerugian selisih kursnya di debit sebesar 1.000 dan di kreditnya banknote HKD sebesar 1.085.000. Giro USD 200 USD, di debitnya giro USD 1.660.000, di debitnya kerugian selisih kurs sebesar 20.000 dan di kreditnya giro USD di kredit sebesar 1.680.000. Selanjutnya, untuk kurs pembukuan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan Bank Indonesia untuk posisi saldo
rekening valuta asingnya adalah sebagai berikut. Untuk mata asing USD, saldo posisinya 100, rupiah lamanya 950.000, rupiah barunya 840.000, sedangkan laba ruginya 110.000. Untuk mata uang asing SGD, saldo posisinya 1.000, rupiah lamanya 4.900.000, sedangkan rupiah barunya 5.100.000 dan laba ruginya 200.000. Untuk mata uang asing HKD, saldo posisinya 1.000, rupiah lamanya 1.080.000, rupiah barunya 1.084.000, sedangkan laba ruginya 4.000. Untuk mata uang asing IDR, saldo posisinya 5.030.000, rupiah lamanya 5.030.000, rupiah barunya 5.030.000, sedangkan laba ruginya 0. Maka didapatkan rupiah barunya 340.000, sedangkan laba ruginya 314.000 juga. Untuk jurnalnya itu di debit posisi rupiah 314.000, di kredit keuntungan selisih kurs 314.000.